Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, jelas ini adalah merupakan peristiwa politik internasional ya. Nah, kalau kita bicara tentang peristiwa politik internasional, apa yang harus dimiliki oleh seorang Muslim ketika melihat ya peristiwa politik internasional itu adalah satu kesadaran politik ya, kesadaran politik yang dibangun atas dasar Islam gitu. Nah, kalau kita bicara tentang kesadaran politik yang dibangun atas dasar Islam, ya ada dua hal yang kita butuhkan. Yang pertama adalah cara pandang yang global ya. Yang kedua adalah menilai dari sudut pandang yang khas, yaitu berdasarkan akidah Islam atau syariah Islam ya. Jadi dua hal ini kita butuhkan untuk melihat satu peristiwa politik ya. Nah, kalau kita bicara tentang Afghanistan, ini sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari peristiwa politik internasional ya, bagian dari pergolakan politik internasional yang tadi sebenarnya sudah sangat lugas dan detail sudah disampaikan oleh Bu Ustazah Fika Komara ya. Nah, itu memberikan gambaran bagi kita apa yang sebenarnya terjadi di Afghanistan ya. Kemudian sudut pandang yang kedua itu adalah dari cara pandang akidah Islam. Nah, ini yang akan sangat menentukan ya bagaimana kita melihat satu peristiwa politik internasional ya. Kalau cara pandang yang khas ini diambil dari cara pandang sekuler radikal gitu ya, atau kapitalisme liberal, maka apa yang terjadi di Afghanistan dengan munculnya kekuatan Taliban yang kembali bisa disebut berkuasa ya, walaupun ini masih berproses tentunya ya, ini akan dianggap sebagai suatu ancaman begitu, karena Taliban dilihat sebagai satu sosok ya, kelompok yang ingin menerapkan syariat Islam ya, walaupun dalam bentuk imarah Islamiyah ya, belum dalam bentuk khilafah, tapi ini dianggap sebagai ancaman ya, karena cara pandangnya apa? Cara pandangnya sekuler radikal ya, karena dalam cara pandang sekuler radikal, apapun yang itu kemudian terkait dengan syariah, terkait dengan Islam ya, ketika itu muncul ya, apalagi sebagai suatu kekuatan politik, itu akan dianggap sebagai suatu ancaman gitu. Inilah yang membuat kita bisa mengerti ya kenapa kemudian kelompok-kelompok sekuler radikal di Indonesia ya, apalagi yang anti agama itu akan selalu menggoreng ya isu-isu Taliban ini untuk memojokkan Islam, memojokkan syariah Islam gitu, dan juga untuk memojokkan apa yang disebut dengan politik Islam ya, terutama khilafah ya, itu yang kemudian menjadi target-target mereka. Nah, kenapa itu bisa terjadi ya? Karena sudut pandangnya itu adalah sekuler radikal ya. Yang kedua, seharusnya cara pandang seorang Muslim itu tentu bukan berdasarkan cara pandang sekuler radikal tadi, tapi cara pandang berdasarkan Islam ya. Nah, kalau kita bicara cara pandang berdasarkan Islam, maka kita melihat ya, ada banyak catatan atau pelajaran politik yang bisa kita ambil ya dari berkuasanya kembali Taliban sekarang, walaupun ini sekali lagi masih dalam bentuk proses ya, kita belum tahu persis ya bagaimana kemudian yang akan terjadi di waktu yang akan datang ya. Pertama, kita harus melihat ya, bisa melihat ini menjadi pelajaran ya bagi penguasa-penguasa boneka. Ini sangat jelas ya, bahwa penguasa-penguasa boneka itu ya sesungguhnya adalah penguasa yang sangat lemah ya. Mereka itu kuat ya karena ditopang oleh negara-negara yang menjadi tuan-tuan imperialis mereka gitu. Nah, sama halnya dengan Hamid Karzai atau Ashraf Ghani sekarang ini, itu kan kuat karena ditopang oleh Amerika Serikat.
Nah, ketika tuan kapitalismenya ini, tuan imperialismenya ini berubah ya, berubah cara pandang, berubah strategi ya, mereka itu kemudian sangat-sangat mudah ya untuk kemudian disingkirkan ya, bahkan dipojokkan sedemikian rupa ya. Dan itulah yang terjadi kalau kita lihat pada rezim-rezim yang represif ya, yang sesungguhnya mereka itu merupakan boneka-boneka dari negara-negara imperialis. Tapi ketika negara-negara imperialis ini tidak melihat lagi ya keberadaan mereka itu akan bermanfaat bagi eksistensi penjajahan mereka, maka rezim-rezim yang boneka ini kemudian digeser ya, bahkan disingkirkan dengan cara yang hina ya. Itu yang kita bisa lihat terjadi di masa Orde Baru misalkan ya, ketika terjadi reformasi. Itu pula yang terjadi di Mesir ya ketika Arab Spring ya, bagaimana Husni Mubarak itu dicampakkan demikian saja, atau Zainal Abidin bin Ali di Tunisia dicampakkan begitu saja ya. Dan ini pula yang terjadi pada penguasa di Afghanistan, penguasa boneka Afghanistan saat sekarang ini ya, ketika Amerika melihat bahwa keberadaan mereka itu tidak lagi menguntungkan Amerika, bahkan dalam negosiasi antara Taliban dan Amerika Serikat di Doha, Qatar ya, pemerintah Afghanistan sebelumnya itu tidak dilibatkan ya. Jadi ini kan sebenarnya sebagai suatu tamparan ya, bagaimana Amerika gitu ya bernegosiasi dengan musuh pemerintah gitu kan, yaitu Taliban gitu, dengan tidak melibatkan mereka. Dan negosiasi ini adalah negosiasi yang didukung oleh negara-negara besar dunia seperti Rusia termasuk Cina, dan Amerika akan meminta legitimasi dari Dewan Keamanan PBB ya untuk melegitimasi perjanjian-perjanjian ini ya. Jadi ini sebagai bentuk tamparan ya sebenarnya bagi penguasa-penguasa yang merasa hebat gitu ya, bersikap diktator gitu, padahal sebenarnya mereka itu adalah lemah ya, dan mereka itu gampang dicampakkan ketika tuan-tuan imperialisnya itu tidak lagi membutuhkan mereka. Ini catatan yang pertama ya. Nah, catatan yang kedua, kalau kita lihat bahwa apa yang terjadi di Afghanistan ini kembali membuktikan ya bahwa Amerika sebagai sebuah negara besar seolah-olah itu tidak bisa dikalahkan ya, baik secara politik ataupun militer ya. Ini kembali membuktikan ini adalah sebuah mitos ya. Dan pengalaman di Afghanistan ini bukan pengalaman pertama Amerika ya. Amerika juga mengalami hal yang sama di Vietnam misalkan. Bagaimana perang Vietnam itu telah menyedot energi mereka, dan kemudian mereka memilih hengkang ya dari Vietnam ya. Termasuk di Irak ya. Bagaimana Amerika itu tidak bisa benar-benar menguasai Irak pada saat sekarang ini ya. Hal yang sama juga terjadi di Afghanistan sekarang ya, bahwa Amerika tidak bisa menaklukkan ya bangsa Afghanistan, dan Amerika sebenarnya harus belajar dari Soviet ya, harus belajar dari Inggris, yang negara-negara yang sebelumnya pernah mencoba menaklukkan bumi jihad Afghanistan, tapi mereka tidak bisa menaklukkannya ya. Dan sekarang ini terjadi pada Amerika ya. Dan kenapa ini perlu kita angkat ya, ini untuk membangun kepercayaan diri ya dari para dari penguasa-penguasa negeri Islam ya. Karena salah satu penyakit penguasa-penguasa negeri Islam itu kan pengecut ya, dan sikap pengecut mereka inilah yang membawa mereka itu menjadi pengkhianat ya. Nah, itu bisa dilihat bagaimana Palestina itu meskipun sudah demikian dizolimi oleh penjajah Yahudi, tapi penguasa-penguasa Arab ya, termasuk penguasa-penguasa regional di sekitarnya seperti Turki, Iran ya, itu tidak kemudian menggerakkan pasukannya ya untuk membebaskan Palestina. Ya, alasannya apa? Di belakang Palestina, di belakang Yahudi ini ada Amerika. Jadi seolah-olah Amerika itu sosok yang tidak bisa dikalahkan
dikalahkan ya. Sebenarnya pelajaran Afghanistan ini menunjukkan ya bahwa Amerika itu memang kuat, tapi ya tidak sekuat seperti yang dibayangkan orang sehingga tidak bisa dikalahkan ya. Itu catatan yang kedua ya. Catatan yang ketiga, apa sesungguhnya yang membuat ya Afghanistan ini tidak bisa ditaklukkan? Itu kekuatan Islam. Itu jangan kita lupakan itu. Itu kekuatan Islam. Dan hal yang sama sebenarnya terjadi di Irak ya, bahwa geopolitik ya itu berpengaruh benar ya, di Irak juga hal itu berpengaruh benar. Tapi satu kekuatan yang paling kuat yang membuat negeri-negeri Islam itu tidak bisa ditaklukkan secara penuh, yaitu adalah Islam ya. Islam yang mewajibkan untuk melawan penjajah ya dengan jihad fisabilillah. Dan inilah yang dimiliki oleh bangsa Afghanistan ya. Mereka telah menunjukkan kepada dunia dengan semangat jihad fisabilillahnya bahwa ada 3 negara besar dunia itu tidak bisa menaklukkan mereka, mulai dari Inggris ya, kemudian Soviet ya, sampai kemudian Amerika ya. Dan apa yang menjadi kuncinya itu adalah Islam dengan semangat jihad fisabilillahnya. Nah, kan seharusnya begitu cara pandang umat Islam di negeri ini, termasuk rezim di negeri ini ya, ketika melihat apa yang terjadi di Afghanistan gitu ya. Jadi malah bukan sebaliknya, itu dianggap Islam itu kemudian dianggap sebagai ancaman gitu. Kita jangan lupa negeri ini juga bisa dibebaskan dari penjajahan karena adanya Islam itu, karena adanya seruan jihad fisabilillah ya. Karena itu ketika mereka melihat Islam itu sebagai ancaman di Afghanistan dan kemudian mereka mengeksploitasi ini sebagai isu radikalisme ya, itu sesungguhnya mereka telah berusaha mencampakkan kekuatan yang selama ini memperkuat kita, memperkuat Indonesia, memperkuat negeri ini, yaitu apa? Islam gitu. Nah, karena itu kita bisa menduga ya, mereka ini sebenarnya orang-orang yang tahu persis ya bahwa Indonesia ini kuat karena Islam. Itu mereka ingin menjauhkan Indonesia dari Islam untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan para penjajah begitu. Kita harus tegas untuk menyatakan itu ya, bahwa orang-orang yang anti Islam di Indonesia itu sesungguhnya adalah pro penjajah. Ya, karena mereka tahu selama umat Islam ini di Indonesia ini berpegang teguh pada Islam, maka negeri ini tidak akan bisa dijajah selamanya. Saya kira itu 3 catatan politik yang penting ya, yang terkait dengan peristiwa Afghanistan saat sekarang ini dalam perspektif yang seharusnya dimiliki oleh seorang Muslim, yaitu akidah Islam. Gitu. Ya, Bapak Farid Wajdi, ini saya akan membacakan pertanyaan dari pemirsa yang ada di channel YouTube PKAD. Ini dari akun Rizka Budiarti. Ini izin bertanya, benarkah Afghanistan di bawah kepemimpinan Taliban juga masih sangat tergantung dengan bantuan-bantuan luar negeri seperti dari Eropa dan Amerika? Ya, mungkin Bapak Farid Wajdi bisa menjawab pertanyaan dari pemirsa kita pada sore hari ini di YouTube. Silakan. Ya, tergantung Taliban ya. Apakah mereka masih ingin bergantung kepada Amerika, Eropa, atau mandiri? Kan itu tergantung Talibannya, kita nggak bisa menjawab gitu kan. Nah, seharusnya, ya itu kalau kita bicara seharusnya, baru bisa kita jawab gitu kan. Seharusnya Taliban itu memutus hubungan sama sekali dengan kekuatan-kekuatan penjajah ini. Kita harus ingat, Eropa, Amerika itu penjajah gitu, yang selama ini telah membunuhi rakyat Afghanistan. Bagaimana mereka itu membunuh rakyat Afghanistan seperti mereka main game gitu, ya, main game gitu dengan menggunakan pesawat tanpa awak, dan kemudian mereka membunuhi rakyat Afghanistan, puluhan ribu terbunuh, ya, dengan pesawat-pesawat drone-nya itu tanpa awak. Mereka itu seperti memain game gitu untuk membunuh umat Islam di sana. Berapa banyak yang terbunuh? Nah, ini kan tidak diekspos oleh mereka yang kemudian menggoreng ini sebagai isu radikal ya. Kita tidak setuju terhadap pembunuhan siapapun, tapi ya menafikan puluhan ribu orang yang dibunuh oleh Amerika ya ketika mereka menjajah Afghanistan, menafikan itu ya dengan seolah-olah yang kejam itu adalah Taliban, itu menurut saya tidak masuk akal dari sisi kemanusiaan apapun ya.
Nah, jadi bagaimana mungkin bagaimana mungkin negara yang selama ini telah dijajah oleh Amerika, Eropa, dan kekuatan-kekuatan Barat yang bergabung dalam NATO-nya itu mau bekerja sama dengan penjajahnya. Nah, seharusnya itu jadi sikap Taliban ya. Justru persoalan-persoalan umat Islam itu tidak akan selesai ketika masih memberikan jalan ya kepada negara-negara imperialis penjajah untuk menjajah. Ya, kalau itu dilakukan oleh Taliban, sekali lagi kalau kita tidak berharap, maka berhasillah exit strategi Amerika. Karena ini kan sebenarnya exit strategi Amerika seperti tadi yang sudah disampaikan Bu Vika ya. Mereka melihat kalau mereka menurunkan tentara secara langsung itu rugi, hitung-hitungannya rugi. Ya, kalaupun yang untung itu perusahaan-perusahaan militer swasta. Ya, itu ada juga datanya yang setelah dihitung-hitung mereka itu untung besar juga ya. Tapi secara keseluruhan Amerika itu rugi kalau menempatkan pasukannya secara langsung. Maka mereka berpikir ya untuk keluar dari seolah-olah ya, saya katakan seolah-olah keluar dari Afghanistan, tapi sebenarnya masih menyisakan ekor mereka di sana. Gitu, untuk kembali menguasai Afghanistan dalam format lain. Itulah yang sekarang sedang dilakukan oleh Amerika. Maka tidak mengherankan apa yang terjadi sekarang itu sebenarnya kan buah negosiasi yang sudah cukup lama gitu ya. Yang intinya itu adalah poin-poin penting yang berbahaya itu kalau menurut saya. Pertama adalah bahwa pemerintah Afghanistan atau Taliban ya, yang mereka sebut sebagai Taliban, bahkan dalam perjanjian itu mereka sebut yang tidak diakui oleh Amerika. Ini memang aneh ya. Tidak diakui oleh Amerika tapi dijadikan sebagai poin penting dari perjanjian ya. Mereka sebut Taliban itu yang tidak diakui oleh Amerika gitu ya. Ya, poin pentingnya itu mereka mengatakan bahwa pemerintah ya ke depan ya itu tetap menjamin keamanan Amerika. Ya, dan tidak memberikan jalan kepada kelompok-kelompok yang mengancam kepentingan keamanan Amerika. Itu bahaya pertama kalau ini kemudian dipatuhi ya, oleh Taliban ya. Karena itu nanti akan jadi alat pemukul Amerika ya untuk melegalkan tindakannya. Jadi apapun yang oleh Amerika tidak sejalan dengan kepentingannya, mereka akan menggunakan poin ini. Itu mengancam keamanan Amerika. Ya, artinya penjajahan masih berlangsung, kan begitu. Afghanistan itu masih diikat oleh Amerika dengan poin ini saja, gitu ya. Tambah poin yang berikutnya, kalau nggak salah di bagian ketiga itu disebutkan akan dibangun sebuah kerjasama ekonomi, gitu ya, yang melibatkan Amerika, ya, dan negara-negara lain untuk membangun Afghanistan, ya, pasca mundurnya Amerika dari Afghanistan. Ini juga racun yang sangat berbahaya. Ya, artinya apa? Penjajahan Amerika akan masuk dalam bentuk lain, dalam bentuk ekonomi, dalam bentuk politik, begitu. Nah, seharusnya ya sikap terhadap penjajah itu adalah memutus hubungan sama sekali dengan penjajah. Karena kalau itu dipatuhi oleh Taliban, maka Amerika berhasil menjalankan strateginya. Karena itulah yang sebenarnya diinginkan oleh Amerika. Ya, karena itu kalau pertanyaannya seperti tadi, yang bisa kita sampaikan adalah seruan kepada saudara-saudara kita yang ada di Taliban, gitu ya. Yang kita yakin ya, mereka itu masih memiliki semangat Islam yang kuat, ya, jihad fisabilillah, dan kita perlu ingat dengan Islam inilah mereka bisa mengusir penjajah. Karena itu ketika mereka berkuasa, seharusnya dengan Islam itu juga mereka berkuasa dengan menerapkan syariah Islam secara totalitas. Saya kira itu catatannya. Ya, Pak Farid, ini ada lagi pertanyaan dari peserta yang ada di ruang Zoom pada sore hari ini. Ini dari akun @bijun ya, @bijun Pasuruan. Pertanyaannya adalah apakah yang terjadi di Afghanistan bisa juga terjadi di Indonesia? Apakah kalau kaum muslimin di Indonesia bersatu bisa mengusir Amerika Serikat yang sudah begitu kuat mencengkram Indonesia? Ini luar biasa peserta ruang Zoom kita ya. Bahkan di suasana merdeka ini beliau masih bisa mengatakan ini masih dalam cengkraman Amerika Serikat Indonesia. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Farid.
Ya, sebenarnya Afghanistan sedang mengalami proses penjajahan seperti yang kita alami. Ya, prosesnya kan begitu. Jadi Belanda mundur dari negeri ini, ya, kekuatan Barat mundur, tapi kemudian mereka bukan hanya di Indonesia, tapi di negeri-negeri Islam yang lain mencangkokkan dua hal untuk melanjutkan penjajahan mereka. Pertama adalah penguasa-penguasa yang menjadi boneka-boneka Barat, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah sistem yang diadopsi dari sistem Barat, gitu ya, baik hukumnya, politiknya, ekonominya. Nah, kalau ini terjadi, maka penjajahan sesungguhnya masih berlangsung. Dan itulah yang terjadi pada saat sekarang ini di negeri-negeri Islam, termasuk di Indonesia. Ya, bahwa Indonesia sudah merdeka, yaitu kita harus syukuri, dan itu juga merupakan perjuangan para ulama-ulama kita di garis terdepan. Namun kita perlu catat, ya, para ulama itu telah menunjukkan keberhasilan mereka untuk mengusir penjajahan secara militer. Maka tugas kita apa? Tugas kita adalah mengusir penjajahan dalam bentuk lain yang sekarang ini sedang mencekram kita, yaitu penjajahan ideologi, kapitalisme, liberal. Itu menjadi tugas kita. Kita bersyukur kepada para ulama, ya, yang telah mengusir penjajah dari negeri ini. Tapi ulama itu sebenarnya sedang memberikan amanat kepada kita, ya, untuk mengusir penjajah dalam bentuk lain, yaitu penjajahan ideologi kapitalisme liberal. Karena prinsip para ulama itu adalah mereka tidak ingin negeri Islam itu dijajah. Ya, kalau dulu mereka melihat negeri Islam itu dijajah oleh penjajahan militer Belanda, ya, kalau ulama-ulama dulu kita bayangkan itu ada pada saat sekarang ini, mereka juga akan melakukan perlawanan terhadap penjajahan dalam bentuk lain. Dan itu kekuatannya itu adalah ada pada Islam. Tidak mungkin kita melawan penjajahan kapitalisme liberal dengan mengadopsi ideologi kapitalisme liberal itu. Tidak mungkin itu. Ya, artinya kita bermain dengan permainan mereka. Ya, dan siapa yang diuntungkan dengan permainan itu? Yang membuat aturan-aturan game of rule itu kan, itu yang kemudian selalu menang, begitu. Dan itu yang tidak kita inginkan. Jadi kalau dikatakan apakah kita bisa kemudian membebaskan negeri ini dari penjajahan? Bisa. Kalau kita kembali kepada Islam, ya, bahkan kita bisa menunjukkan mungkin kepada Afghanistan, gitu ya, di mana Afghanistan sekarang sedang proses transisi, ya, mungkin dari penjajahan militer masuk ke penjajahan dalam bentuk lain. Kita bisa membuktikan kepada Afghanistan, ya, bahwa kita umat Islam di Indonesia bisa lepas dari penjajahan ideologi. Nah, seharusnya perspektifnya itu seperti itu. Jadi tidak menganggap apa yang terjadi di Afghanistan itu sebagai ancaman bagi negeri ini. Ya, kalaulah, ya, elit-elit politik di negeri ini paham, ya, apa yang menjadi kekuatan umat Islam, yaitu Islam itu sendiri, mereka nggak akan berpikir, ya, untuk kemudian mengangkat isu radikalisme ini untuk kemudian mengkriminalisasi syariah, mengkriminalisasi misalkan politik Islam, termasuk khilafah Islam. Kalaulah mereka tahu, itulah yang sesungguhnya akan membebaskan negeri ini. Saya kira begitu. Ya, terakhir Bapak Farid, ini mungkin perwakilan dari banyak kaum muslimin yang ada khususnya di Indonesia, tentang Taliban ini, apakah ini kan kita melihat di pemberitaan mereka membawa bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang biasa kita sebut sebagai al-liwa. Nah, apakah ada begitu peluang bagi Taliban yang saat ini sudah melakukan take over kekuasaan di Afghanistan ini berubah menjadi al-khilafah? Mereka sendiri kan sudah menyebut diri mereka sebagai imarah Islamiyah setahu saya begitu. Kemudian apakah ada begitu arah-arah ke sana menurut pandangan Pak Farid Wajdi? Ya, kita berharap seperti itu. Ya, seharusnya Taliban telah mengambil pelajaran dari kekalahan mereka sebelumnya ketika membatasi sistem pemerintahan mereka itu pada imarah Islam, imarah Islamiyah. Sebenarnya kalau kita lihat sudah ada kelompok Islam yang kemudian menyerukan pada waktu itu kepada Taliban, ya, pemimpin Taliban untuk kemudian menegakkan khilafah Islam. Tapi kemudian ditolak, ya, kemudian membatasi pada imarah Islamiyah. Dan justru di situ letak kelemahannya. Ya,
Kenapa? Ketika itu dibatasi seolah-olah itu hanya sebatas, kalau kita bicara Imarah Islamiyah itu adalah dibatasi oleh nation state, ya, dibatasi oleh kebangsaan. Maka apa yang terjadi di Afghanistan itu dianggap hanya persoalan bangsa Afghanistan. Tapi akan sangat berbeda ya kalau negara yang dibangun itu adalah negara yang berdasarkan Islam, yaitu negara khilafah Islamiyah. Ya, al-khilafah al-Islamiyah. Ini akan menjadi negara milik seluruh umat Islam yang lintas mazhab. Jadi siapapun akan merasa peduli ya untuk melakukan pembelaan ya, untuk melakukan perlawanan terhadap siapapun yang ingin menghancurkan khilafah ya. Seperti itu. Tapi ketika membatasi pada satu kawasan saja ya, karena pemahaman nasionalisme yang itu mengotak-ngotakkan negeri-negeri Islam, maka kita menjadi lemah. Apalagi kemudian ini dikerucutkan pada Taliban. Menurut saya ini propaganda berbahaya. Ya, sekarang kan kita lihat Amerika Barat, medianya itu selalu mengangkat seolah-olah apa yang terjadi di Afghanistan ini urusan Taliban. Maka ini harus kita bantah, gitu ya. Ini adalah persoalan umat Islam, bukan hanya di Afghanistan, tapi seluruh umat Islam. Kenapa? Karena kalau pemerintahan yang nanti terbentuk itu dikerucutkan pada Taliban, maka yang terbentuk itu seolah-olah ini adalah pemerintahan kelompok. Itu sangat berbahaya. Ya, sementara yang dibutuhkan itu adalah pemerintahan Islam yang dibangun atas dasar akidah Islam yang menyatukan umat Islam di seluruh dunia. Dan itulah yang ditakuti oleh Barat gitu. Jadi kita harus melakukan apa yang ditakuti oleh Barat. Ya, karena itulah yang sebenarnya membahayakan mereka. Tapi kalau kita kompromi dengan mereka, kemudian kita dipuji-puji, ya, nah itu menguntungkan mereka. Maka perlu kita catat apa yang dikatakan di pidato tahun 2005. Saya ingat sekali itu oleh George W. Bush ya, ketika dia mengatakan jangan memberikan kekuasaan ya kepada kelompok Islam ya, apalagi kalau dia itu menerapkan syariat Islam ya, karena itu akan memberikan dampak yang besar bagi seluruh dunia Islam yang nanti akan terbentuk apa yang dia sebut sebagai imperium Islam dari Maroko sampai Indonesia. Nah, itu yang ditakuti Amerika. Karena dengan itu umat Islam itu akan kuat, begitu. Ya, jadi kita harus melakukan apa yang ditakuti oleh Amerika. Jadi jangan melakukan apa yang disenangi Amerika, karena Amerika itu adalah penjajah. Saya kira itu poin pentingnya. Ya, terima kasih Bapak Farid Wajdi ya. Sebentar ini saya masih coba lihat-lihat live chat dulu. Ini mungkin tadi sedikit sudah disinggung ya oleh Ibu Vika Komara sebelumnya. Ini saya ingin menanyakan dari pertanyaan dari para penyimak kita, pemirsa kita yang ada di YouTube. Mungkin ini juga sekaligus ingin mengetahui dari perspektif Pak Farid Wajdi sendiri tentang ini dari Juanda Wungkul ya. Ini pertanyaannya adalah apakah kasus geopolitik Taliban ini strategi neo war on terrorism terhadap Islam? Nah, ini pertanyaan yang cukup menarik, mungkin bisa dijawab oleh Bapak Farid. Ya, yang jelas perang terhadap Islam itu masih berlangsung. Dan saya katakan ini bagian dari perang salib yang belum berakhir. Ya, sebagaimana yang juga dikatakan oleh George W. Bush ketika dia mengirimkan pasukannya ke Afghanistan. Apa yang dia katakan? Dia katakan this crusade, ya, bahwa perang salib ini. Jadi ini merupakan perang salib yang tidak akan pernah berakhir. Jadi kalau dikatakan tadi, apakah ini bagian dari upaya memerangi Islam? Itu sangat mungkin, ya. Maka kita bisa lihat respon yang terjadi ketika terjadi pergolakan di Afghanistan, maka isu radikal itu kembali menguat, isu terorisme kembali menguat. Maka kita bisa harus tegaskan ya kepada siapapun bahwa isu perang melawan radikalisme itu sesungguhnya adalah perang melawan Islam ala Amerika. Ya, karena itu kita seharusnya tidak boleh tunduk dan mengikuti itu. Sekali lagi, negeri ini kuat
ya kalau negeri ini berdasarkan Islam dan bersatu dengan negeri-negeri Islam yang lain dengan menerapkan syariat Islam secara kafah. Dan ini tidak akan pernah mengancam siapapun, tidak akan pernah mengancam hak-hak wanita, karena Islam itu sangat melindungi hak-hak wanita. Tidak ada ceritanya wanita tidak boleh sekolah ya dalam sejarah khilafah Islam. Maka aneh kalau orang melihat hanya sepenggal sejarah Taliban menegasikan sejarah khilafah yang demikian panjang yang telah menunjukkan bagaimana perlindungan Islam di masa khilafah terhadap para wanita. Demikian dibolehkannya wanita untuk mendapatkan pendidikan yang layak gitu. Jadi seolah-olah satu peristiwa kecil ini menegasikan itu semua. Ya, ini sebuah ketidakadilan ya dalam mengangkat isu. Nah, termasuk mereka bicara tentang bagaimana Taliban demikian ketatnya terhadap para wanita, ya, tapi mereka tidak melihat ya bagaimana Perancis ya melarang anak-anak muslimah untuk pergi ke sekolah menggunakan pakaian muslimahnya, ya, dan mengkriminalkan mereka, memenjarakan mereka kalau mereka itu melakukan pelanggaran itu, ya. Nah, dan perlu kita catat bahwa ini semua adalah permainan propaganda. Maka yang perlu kita posisikan diri kita jangan jadi mesin propaganda Barat gitu, yang justru menjelek-jelekkan Islam. Itu sangat-sangat bahaya. Ya, maka apa yang terjadi pada Taliban? Pertama kita harus melihat ini bagian dari propaganda. Propaganda itu penuh dengan tipuan. Penggunaan kata-katanya juga itu sudah menunjukkan. Misalkan BBC mengatakan setiap orang di Afghanistan. Bagaimana dia bisa mengukur setiap orang di Afghanistan itu ketakutan? Bagaimana dia bisa mengklaim itu adalah setiap orang, gitu kan? Jadi pilihan-pilihan kata itu juga menunjukkan hal yang sama, ya. Jadi kita harus melihat seperti itu. Terima kasih.